Tapi dia dilindungi dong ya? Iya, Iya kan? Oke. Tapi misalnya gini Pak Wid, dikasih waktu nggak nih, yang 45% tadi, ya kan? Sampai kapan nih? Kemudian dia harus segera statement, dia harus declare gitu. Kalau nggak, apa konsekuensi hukumnya? Sampai saat ini memang masih baru sebatas kita blokir. Gitu kan, instrumen pidananya belum nyambung ke KUHP-nya. KUHP kan baru berlaku nanti seperti tadi. Ya, tahun depan. Tapi kita tetap terus mensurati secara elektronik kepada mereka. Berapa kali diingatkan? Berkala ya, mungkin bulan atau berapa bulan sekali ke mereka supaya respon. Kalau tidak, nanti kita ambil tindakan berikutnya bersama dengan tim Satgas itu. Apakah mau kita bekukan temporer atau selamanya, atau permanen gitu. Berarti kan ini badan hukumnya ini memang sesungguhnya tidak ada aktivitas usahanya. Apalagi nanti di tahun 2026 yang akan datang kan kewajiban perseroan terbatas untuk melaporkan, terutama yang menengah ke atas ya. Itu akan melaporkan laporan tahunannya atau laporan keuangan tahunannya. Di situ kalau dia tidak lapor lagi, berarti kan beberapa perusahaan ini nggak ada aktivitas. Nah, sehingga kita ambil tindakan hukum, ya berarti legalitasnya lebih baik kita bekukan atau kita bubarkan. Gitu. Dan itu dari seluruh Indonesia online ya? Online. Hebat ya. Jadi tidak rumit lagi urusan kalau orang di kampung saya bikin perusahaan begitu. Tidak ada Bang. Kita kemarin alhamdulillah yang Koperasi Merah Putih itu. Koperasi ya. Koperasi Merah Putih kan. Baik desa maupun kelurahan itu udah 80.000. 80.000 lebih. Hanya 2 bulan setengah kita bisa selesaikan. Dan itu based on mereka musyawarah desa, ada berita acaranya, dikirim ke notaris, notaris daftarkan online. 7 menit keluar SK. Nah, itu penjelasan Menteri Koperasi Ferry Yuliantoro di tempat kita beberapa hari lalu yang baru tayang tadi malam. Katanya secepat itu. Masif karena kita semua. Jadi ternyata berarti nggak tidur dong Pak Wid? Kita pernah ke Papua itu. PT itu badan hukum itu bisa jadi karena tanda tangannya Pak Dirjen ini loh Bang Ron. Waktu pas itu dan kita merasakan Indonesia itu luas itu ketika ke salah satu tempat ya ke Papua tidak bisa akses ke Papua pegunungan, nggak bisa akses karena transportasi segala macam, internet dan lain sebagainya. Tapi ada juga di satu tempat yang kita tadinya ini ada kisah teman-teman Kapolres, Pak Wid, habis sholat Jumat kita ketemu ya, tiba-tiba Pak Wid nggak jadi jalan lagi, kenapa? Ini sedang panah-panahan perang antar suku. Biasa di sana itu, sampai bakar batu baru selesai. Jadi gimana mereka musyawarah desa karena memperebutkan itu siapa jadi ketua segala macam. Oke, kita tarik diri aja mundur saya bilang. Bahkan ada juga pas satu daerah pulau, waduh, Pak Dirjen nggak bisa kita ke situ. Yang lain laporan 100 sudah jadi, 50. Di situ cuma laporan cuma 5, 10. Loh kok sedikit banget? Pak, ombaknya 7 meter. Desanya di seberang sana katanya. Iya. Nah, saya ada satu mungkin bahan diskusi. Saya juga mau tanya komentarnya Bang Don nih sebagai jurnalis ya, Pak Wid. Kalau tentang BO saya nggak ngerti terlalu banyak. Oh enggak. Mas, misalnya begini, kita sadari nih Pak Wid ya, bahwa penggerak ekonomi bangsa kita ini kan memang pengusaha-pengusaha aktif ini kan persentasenya kecil kan, tapi dia yang besar, yang besar dan dia berkontribusi besar pada negara gitu kan. Nah kalau saya berpikir secara sederhana lah ya, Bang Don, ya biarin aja tuh, kan dia membuka lapangan kerja. Kenapa sih ditaati dapurnya orang? Toh tidak semua orang juga bisa membuat sebuah perusahaan sukses gitu. Sebentar, dari kacamata jurnalis dulu gimana? Iya, kan kita tahu ada cerita tentang GCG tadi. Kedua, betul. Ada cerita penyalahgunaan izin usaha. Orang kemudian gunakan itu untuk menyalurkan dana teroris. Betul. Orang menggunakan itu untuk jadi cangkang terima uang kotor, bersihin uang kotor, lalu kemudian pakai itu untuk korupsi dan seterusnya, menyalurkan uang korupsi. Kalau lihat seperti itu, menurut saya kehadiran dari aplikasi ini menjadi sangat produktif. Memang harus dibiasakan ya, ada hal baru kepada publik bahwa ini sesuatu yang penting untuk mereka sendiri gitu. Bikin bisnis yang jujur, yang relatif lebih bersih. Dan yang paling penting mungkin dari pertanyaan Dodi tadi adalah bahwa ini kan ada hubungannya dengan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Kita tahu UMKM itu menjadi sangat vital dan sangat banyak. Dan itu mestinya harus dibantu untuk dipercepat. Setuju. Jadi ya karena mereka sebenarnya tulang punggung. Di mana-mana di dunia ini usaha-usaha kecil itulah yang bisa membantu
tenaga kerja lebih banyak ketimbang perusahaan-perusahaan yang besar. Gitu. Nah, itu sekarang Pak, kalau kita tanya ke Pak Wid, ini tadi kata jurnalis senior yang sudah sering ketemu dengan taipan-taipan lah. Seberapa besarnya atau seberapa eagernya teman-teman di AHU ini untuk mempercepat pelayanan kepada UMKM. Nah, jadi sekarang terima kasih Bang. Kita punya banyak program, diantaranya PT Perseorangan. Hanya banget Rp50.000. Betul. Seorang bisa menjadi pemilik. Cepat lagi prosesnya. Cepat. Oh, teman-teman saya itu terbantu sekali Pak Wid. Nah, usaha mikro. Dan tadi benar seperti Bang Don sampaikan bahwa usaha besar itu penting bagi perekonomian kita. Tapi lebih penting lagi juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa? Karena ini amanat reformasi kita yang dituangkan di dalam TAP MPR. Sampai sekarang TAP MPR masih berlaku. Politik, ekonomi, demokrasi, ekonomi di Indonesia. Nah, itu salah satu pasalnya itu mengamanatkan agar negara menghadirkan penguatan usaha mikro kecil menjadi usaha menengah. Tidak usaha besar tuh, tapi usaha menengah. Kenapa? Buffernya ini. Karena usaha menengah inilah yang sesungguhnya menjadi bumper ketika terjadi krisis 98, ketika kita COVID kemarin segala macam gitu. Jadi usaha besar penting, tapi dia harus berkolaborasi dengan usaha menengah yang besar dan usaha kecil yang ada. Nah, karena itu maka kita harus melahirkan produk-produk ini. Nah, kemarin kita bersama dengan Pak Menteri dan lain sebagainya memperkenalkan tentang BO dan pendirian PT Perorangan di beberapa kampus. Wah, cukup besar. Anak-anak itu coba dari mulai bikin, siapa yang bikin BO-nya gimana, perusahaan ini niatnya gimana, bagus. Dan ternyata anak-anak Gen Z dan Alpha, generasi Alpha yang sekarang ini senang. Wah, Pak, kami memang harus jujur. Saya berjualan begini supaya apa? Supaya orang yang membeli ngerti dan laku gitu. Kalau enggak, bagi masyarakat kami agak sulit untuk menerima kalau harus dengan cara tipu-tipu. Bahasa mereka tipu-tipu, Pak, nggak mau Pak kami gitu. Seperti itu. Dan kemudian kita juga ingin masuk nanti di dunia akademisi itu, para dunia kampus. Kan dunia kampus ini kan bayangkan ada beberapa pusat-pusat inkubasi bisnis di mereka. Mereka studi kurang lebih untuk S1 itu ya 4 sampai 4,5 tahun atau 5 tahun lah, seperti itu. Waktu yang panjang. Kalau mereka masuk, kita motivasi dia bikin PT Perorangan cukup dengan Rp50.000. Dan kita sekarang lagi coba ingin gandeng teman-teman perbankan untuk membantu memberikan pinjaman kepada mereka, soft loan. Nah, ini kalau ini berjalan kan nggak usah besar-besar. Beri mereka 5 juta, nanti dalam waktu 1 tahun atau setengah tahun wajib dilunasi ya. Ya mereka cicil pelan-pelan. 5 juta dia bisa lunasi, naik grade-nya. Dijamin 10 juta, 25 juta. Yakin kita insya Allah 4 tahun, 5 tahun kemudian, dia menjadi pengusaha yang sudah terbiasa. Jadi satu menyelesaikan masalah backlog lapangan kerja. Ini mulai menciptakan entrepreneur. Dan mahasiswa tadi itu Pak Wid, 20 tahun kemudian jadi BO dia. Jadi BO-nya juga itu. Pemilik yang sebenarnya orang udah kenal, ya memang BO jadi. Tapi benar, dan dia declare. Gitu kan? Oke, kalau sekarang saya mau declare yang lain. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bareng Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng langsung on lagi. Kami segera kembali sesaat lagi.